Shalom, Sobat MYC yang dikasihi Tuhan. Hari ini sungguh spesial sekali, oleh karena kita akan berbincang-bincang dengan teman kita yang adalah seorang dokter. Dia pada saat ini berada cukup jauh dari Jakarta. Dia sedang praktek pada saat ini di RSUD Sanggau. Ya, siapakah dia? Dia adalah Maria Laurencia. Halo Maria. Halo, Puji Joshua. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, kabar saya baik sekali di sini. Ko Joshua sendiri gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan di sana? Puji Tuhan, kamu dalam keadaan baik, dan puji Tuhan juga kami sekeluarga di sini juga dalam keadaan sehat, baik, semua dilindungi oleh Tuhan. Nah, Maria, boleh kamu tolong ceritakan sedikit kamu di RSUD Sanggau dalam rangka apa, atau boleh juga ceritakan sedikit latar belakang pendidikan kedokteran kamu, kuliah kedokteran di mana, dan kapan dilantik menjadi dokter, dan juga angkatan berapa, dan sekarang bagaimana kamu bisa melayani di rumah sakit yang sekarang ini. Oke, mulai dari ini kuliahnya dulu ya kok ya. Jadi saya kuliahnya di Krida, Universitas Kristus Krida Wacana, angkatan 2013. Dan baru disumpah dilantik jadi dokter tahun 2019, tahun lalu berarti. Sekarang saya lagi di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Sanggau. Jadi tujuan di Sanggau di sini adalah saya intensif ya, selama 1 tahun, jadi dari periode November 2019 sampai 2020. Jadi harusnya 2020 nanti November saya udah balik sih ke Jakarta. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga pandemi ini selesai dan saya beneran bisa balik ke Jakarta. Jadi di sana sehari-harinya kamu menangani di bagian apa? Oke ya, jadi selama setahun, jadi dibagi menjadi 3 bagian besar sih sebenarnya. 3 bagian besar itu selama 4 bulan nanti di IGD, kemudian 4 bulannya di Bangsal, dan 4 bulannya lagi di Puskesmas. Dan saya dapatnya di Puskesmas Entikong sih. Nah, di bagian Bangsal lagi nanti dibagi lagi, ada shift yang di interna, ada shift di obgyn, anak, sama bedah gitu. Baik. Jadi sekarang kita sudah bisa lebih mengerti sedikit. Nah, menurut saya luar biasanya ketika kamu praktek di sana bertepatan dengan sedang mewabahnya pandemi COVID-19 yang sekarang ini menjadi pandemi di seluruh dunia, ya, dan tidak perlu waktu lama pandemi ini sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok ya di tanah air, termasuk juga di tempat daerah di mana kamu praktek. Nah, saya mendengar kabar bahwa kamu di sana sempat juga melayani pasien yang positif terkena COVID-19 ini. Nah, mungkin Maria kamu bisa coba share pengalaman kamu menyaksikan kepada teman-teman yang lain. Nah iya kok, jadi bertepatan banget ya pas intensif waktu wabah COVID-19 itu, ya nggak kepikiran sih, maksudnya itu nggak semua orang bisa dapat pengalaman seperti itu gitu kan. Jadi memang pengalaman yang luar biasa sih kalau buat saya. Tapi memang ada ketakutannya juga gitu. Pengalamannya sih ya paling karena kita masih bawa pengawasan, jadi nggak sepenuhnya merawat pasien COVID itu. Jadi kalau kita di IGD kan biasanya akan menerima semua pasien. Jadi kita nggak pernah tahu pasien itu ada riwayat atau apa, kita nggak pernah tahu. Jadi pernah sih beberapa kali saya dapat pasien suspek, jadi PDP, pasien dalam pengawasan, dan pasien orang dalam pengawasan gitu kan. Dan pernah sih memang ada yang positif, tapi kebetulan waktu itu saya lagi nggak jaga gitu. Dan kalau tujuan kita di IGD itu cuma sebagai screening aja, jadi pertama kali masuk kita yang periksa, dan kemudian memang kalau dinyatakan mengarah ke COVID-19 nanti akan diisolasi pasiennya, diisolasi, dan nanti yang akan merawat itu dokter spesialis dan dokter-dokter senior. Jadi kita memang menerima aja pasien di IGD, tapi tetap aja kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya pasien yang datang itu memang ada riwayat COVID-19-nya atau enggak, kita nggak pernah tahu. Tetap pengalamannya ya kan, karena kalau biasa kalau saya periksa pasien atau apa kan kita selalu pakainya paling Snell jas putih ini aja, tapi sekarang itu jadi harus pakai APD lengkap.
dan cukup gak nyaman sih. Maksudnya kita harus pakai APD lengkap, pakai baju yang dilapis lagi, kemudian harus pakai masker, pakai Google, kacamata Google, pakai penutup kepala, pakai face shield ya, dalam waktu berjam-jam kan. Kalau jaga IGD itu nggak cuma 1-2 jam, bisa 6-7-8 jam gitu kan, dan memang nggak nyaman gitu. Untuk periksa pasien juga kan, yang biasanya kita periksa mungkin tanpa perlu APD lengkap, bisa berinteraksi baik dengan pasien, komunikasinya juga lebih baik gitu kan. Dengan pakai APD pasti akan nggak nyaman gitu. Kemudian ditambah lagi, kalau pengalaman sih ya, pengalaman beberapa kali dapat pasien yang mungkin suspek ke arah sana kan, pasien akan segera diisolasi gitu. Pengalamannya adalah kali ini kita merawat pasien bukan hanya dengan keluhan di fisiknya aja. Jadi pasien itu mungkin juga ada kecemasan. Jadi memang beberapa pasien yang COVID-19 yang diisolasi itu mereka punya ketakutan. Jadi memang ada kita bukan mengobati hanya dari fisiknya, tapi dari mental dan jiwanya juga. Pada saat itu, apakah kamu tidak takut? Dan apa yang kamu lakukan untuk mengatasi rasa takut tersebut? Seperti kita tahu juga kan, banyak juga ya mereka-mereka yang merawat, dokter atau suster atau perawat medis lainnya yang mendampingi pasien COVID-19 ini kan juga nggak sedikit juga yang terkena virusnya juga, bahkan juga ada yang sampai mengorbankan nyawa mereka. Ya tentu ada perasaan takut ya, pasti ada gitu kan. Maksudnya ini pertama kalinya, dan memang kita sadar sebagai tenaga medis tentu paparannya akan lebih besar dan risiko tertularnya juga akan lebih besar gitu. Kalau saya sendiri sih cara mengatasi ketakutan ya, jadi sebelum saya jaga, saya akan selalu doa sih, doa minta perlindungan Tuhan, Tuhan yang melindungi gitu kan. Jadi tetap dijaga sama Tuhan. Kemudian juga selalu sih minta doa dan dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat gitu. Tetap minta mereka mendoakan kita. Kemudian juga kalau saya juga berusaha berpikir positif aja gitu. Jadi percaya pada Tuhan kalau segala sesuatu yang terjadi itu memang di dalam kehendak Tuhan. Jadi memang percaya dan menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan apapun yang terjadi ke depannya. Yang penting kita sudah bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik aja sih. Kemudian secara teknisnya sendiri mungkin waktu jaga pakai APD lengkap, menjaga kebersihan diri, tetap kontaknya juga kontak dengan pasien kalau bisa seminimal mungkin gitu kan, rajin cuci tangan. Kemudian kalau habis selesai jaga, pulang langsung mandi, membersihkan diri, membersihkan alat-alat medis yang dibawa kayak stetoskop, jam tangan, kacamata apa dibersihkan, jadi disterilkan semua. Jadi waktu kita udah pulang, udah selesai mandi, semua udah bersih gitu. Jadi ya untuk mencegah risiko penularan dan terpaparnya itu. Wah, sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Tuhan mengutus kamu dalam waktu yang tepat untuk juga bisa membantu, menolong, merawat, memberkati pasien yang ada di sana. Saya percaya ini merupakan sebuah pengalaman yang indah, yang berharga. Nah, pada saat ini apakah ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan, Maria, kepada teman-teman Sobat MYC lainnya yang juga menyaksikan tayangan ini? Apakah ada tips-tips dari kamu bagaimana caranya kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 ini? Atau juga gejala-gejala apa saja yang akan timbul? Misalkan seseorang itu terpapar dari virus ini, kamu mungkin bisa sharingkan kepada teman-teman semua. Ya, pesan-pesan buat teman-teman, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja kalau bisa ya. Kalau memang masih bisa kerja di rumah aja. Tapi kalau memang terpaksa harus keluar rumah, pakai masker jangan lupa. Terus kemudian nanti tetap jaga kebersihan. Kalau memang udah pulang, langsung mandi sebelum ketemu keluarga gitu. Kemudian di rumah juga rajin menjaga kebersihan diri, mandi, cuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, minum vitamin kalau ada vitamin C atau vitamin lainnya boleh. Kemudian tetap aktivitas kalau di rumah, jangan tiduran aja. Jadi memang untuk
menjaga tubuh kita tetap fit gitu ya. Aktivitas yang cukup, kalau memang bisa olahraga, kemudian hindari dengan kontak orang-orang yang tidak perlu. Misalnya harus keluar rumah ya tetap social distancing gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman juga memang kalau memang ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, bahkan sampai sesak, boleh langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi untuk boleh langsung memeriksakan dirinya gitu. Jangan lupa tetap berdoa, kita doakan pandemi ini cepat berlalu dan semuanya bisa kembali normal kembali ya. Oke, thanks Maria untuk kesediaannya untuk men-sharingkan pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Sama-sama kok, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing pengalaman saya. Karena durasi waktu, mungkin percakapan kita sampai di sini. Dan kamu tetap semangat ya, Maria di sana, dalam melayani, dalam memberkati masyarakat yang ada di sana. Nah, kamu masih ikut streaming ibadah online MYC nggak? Masih dong, masih ikut MYC setiap hari Minggu jam 10:30 ya. Jadi kalau kadang selalu lagi nggak ada praktek, nggak ada tugas di rumah sakit, saya pasti ikut gitu. Baik, untuk menutup juga acara kita hari ini, saya mau berdoa bagi kamu Maria. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Oke, berdoa ya kok ya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh mendengarkan sharing dari anak-Mu Tuhan yang Engkau pakai, Engkau panggil menjadi seorang dokter yang pada saat ini sedang menjalankan internship di Sanggau, Kalimantan Barat. Tuhan, Engkau berkati dia, Engkau lindungi dia ya Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi seperti ini, dan pada saat itu juga dia sempat bersinggungan dengan suspek ya, pasien COVID-19. Tuhan, Engkau beri dia kesehatan, Engkau sertai dia, agar dia boleh Tuhan, Engkau pakai menjadi berkat bagi masyarakat di sana. Dan kami berdoa juga, Engkau berikan pengalaman-pengalaman yang indah di sana, pembelajaran-pembelajaran yang terbaik, sehingga pada saatnya nanti ya Tuhan, Engkau pakai dia menjadi seorang dokter yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan bagi rencana kembali lagi nanti pada bulan Oktober dia selesaikan internshipnya di sana, dan kami berdoa biarlah kondisi situasi sudah kondusif, Maria boleh kembali pulang ke Jakarta dan juga bertemu lagi dengan keluarga dan juga beribadah kembali di rumah Tuhan bersama-sama dengan kami Jemaat MYC. Kami bersyukur Tuhan, masa depan yang terbaiklah yang Tuhan berikan bagi dia, dan apa-apa saja yang dibutuhkannya, Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Oleh karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Makasih banget kok, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sampai jumpa kembali. Tuhan berkati. Thanks juga sama-sama. Demikianlah Sobat MYC, percakapan kita pada saat ini dengan teman kita, rekan kita Maria Lorencia, yang seminggu sebelum berangkat ke Kalbar, kita doakan pada waktu ibadah MYC kita. Sobat MYC dimanapun berada, tetap positif, tetap semangat, jaga kesehatan kita, dan jangan lupa, yang lebih penting adalah juga jaga kesehatan rohani kita. Saya harap kita semua, anak-anak muda, boleh terus menjalani relasi yang dekat dengan Tuhan. Pada saat masa-masa seperti sekarang ini, kita rindu untuk menyediakan waktu teduh, ya, membaca firman, dan juga berdoa. Jangan lupa terus ikuti ibadah streaming online MYC setiap hari Minggu pukul 10.30 di channel YouTube MYC. Dan kita juga percaya ini adalah hal yang sementara. Pada saatnya nanti teman-teman, jikalau sudah diizinkan kembali, kita akan berjumpa lagi dan beribadah bersama-sama lagi di rumah Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati kita.